Ya, aman malam semuanya. Malam, malam. Yuk dibantu tap-tap layarnya yuk. Oke, mungser-mungser. Bini ini ki error. Bini lagi error. Iya. Ini bini kok mungser terus ya. Oh iya, iya. Selamat ya. Yuk, makasih semuanya. Ini kok sinyalnya lah ya. Apa ya? Ntar ya, tak nata benang dulu ya. Malam semuanya. Seger ya semuanya ya. SRP untuk supply di itunya CoinGecko sama aja. Terus BTC dominan cenderung naik ke depan, tapi tidak usah takut untuk altcoin. Tidak pernah dibahas ya bahwa kondisi market kalau di bawah MA99 memang. Jadi gini, kalau ketika jadi kadang kan kita berpikir bahwa kalau BTC dominannya itu koreksi baru altcoinnya bisa naik. Itu saya kemarin sudah bahas bahwa altcoin ketika di bawah MA99 itu tidak membutuhkan BTC dominan terlihat terkoreksi. Karena pada waktu Juli di awal posisi engulfingnya muncul, ada ETH, SRP semua posisinya di bawah MA99, BTC dominannya juga naik. Jadi tidak bisa terbaca. Ketika posisi market di bawah posisi bearish memegang kontrol pada altcoin, teman-teman jangan berharap bahwa BTC dominannya akan mengonfirmasi untuk penaikan karena tidak terbaca. Nanti kalau dia sudah sampai di atas MA99 baru dia koreksi terbaca. Lah disinilah yang jarang dibahas. Saya juga kaget. Ini sebenarnya kita sudah pernah bahas ini di sekitar Maret atau Februari. Karena pada saat itu kan kita cari datanya bagaimana BTC dominan itu. Yang ditemukan adalah, jadi teman-teman tidak usah bingung terhadap posisi BTC dominan. Jadi pada saat BTC dominan di sini, ini ya, di sini area ini, di area posisinya di sini dia ini teman-teman. Ini tak rubah jadi putih sama tebal. Di area ini BTC dominan ini tidak terbaca koreksi. Ini kan BTC-nya yang itu. Ayo kita lihat apa ETH-nya. ETH-nya posisinya kan di sini ya. Naik juga di atas ini. Posisinya mulai naik ini kan pada tanggal ini juga. Ya kan? Ini tanggalnya sama ini. 21 Juli ya. Ya. Terus kita lihat dari BTC dominannya, apakah dia mengalami penaikan apa penurunan. Dari sini nanti akhirnya teman-teman tidak galau lagi mencari-cari bahwa BTC dominan posisinya harus koreksi kalau kenaikan. Lah disinilah sudah ada jawabannya. Jawabannya ini pada tanggal itu, jadi kita hapus jadi ketik. Nih, 20 Juli nih, naik loh.
Sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 29. Ayo kita baca secara riwayat ini pada tanggal ini nih hampir 30 31 ya. Berarti kan posisi dia ini begitu masuk di 30 itu baru terbaca. Jadi kondisinya koreksi itu terbaca pada fase MA99. Tapi kondisi bearish dia tidak terbaca. Belum tentu harus dikonfirmasi oleh BTC dominan. Itu yang saya mau sampaikan. Ini altcoin loh, bukan BTC loh. ETH itu termasuk altcoin. Coba kita baca melalui ADA dan BNB. Nanti teman-teman akan ngerti. Oh ternyata ketika BTC dominan itu tidak perlu mengonfirmasi ketika di bawah. Jadi kan teman-teman pada bingung terus mesti. BTC dominan tidak koreksi, ya memang tidak bisa terbaca koreksi ternyata, karena posisinya adalah bearish memegang kontrol. Ini kan kalau di bawah ini seperti ada ini ya, berarti kan bearish posisinya, walaupun ini bullish tapi kan kondisinya di bawah MA99. Ketika di bawah MA99 itu teman-teman tidak bisa melihat ini dari BTC dominan. Ini tanggalnya sama nih, 21 sampai tanggal 30. Ini malah lebih panjang ya. Oh, malah lebih panjang nih, 8. Jadi pada saat itu BTC dominannya apa mengonfirmasi? Tidak. Dia tetap naik aja. Dia naik loh. Bukan turun. Jadi kalau bukankah kondisi saat ini market, apa hubungannya dengan kondisi market saat ini, Om? Lah, market saat ini sama. Sedang di bawah MA99. Ketika market di bawah MA99, teman-teman maksud saya tidak bisa kamu baca dengan BTC dominannya itu mengonfirmasi untuk koreksi. Nanti kalau ini sudah sampai fasenya di sini, dia bisa nembus di area ini, baru nanti teman-teman bisa melihat BTC dominan terkoreksi, itu tidak masalah. Jadi dari sini datanya itu seperti itu. Kita membaca secara data, akhirnya kita jadi oh ternyata seperti ini toh gitu loh kondisinya. Pas buat tunggon-tunggoni BTC dominan rak turun-turun, ternyata posisi di MA99 itu memang tidak terbaca. Hari ini ngomong lagi Powell. Oh ya mungkin SRP Bang, SRP tidak usah takut, SRP akan tetap naik ya. Yang itu SRP memang kelihatannya seperti pelan-pelan. Tapi menurut saya SRP itu akan sangat menarik pada saat ini karena perlu ditunggu sebagai kuda hitam. Kalau saya menyebutnya SRP saat ini akan jadi apa? Jadi kuda hitam. Saya tidak akan lama-lama teman-teman karena saya itu radang sebenarnya. Cuman minimal teman-teman saya mau sampaikan poin-poin penting aja. Apa yang perlu dilihat dari SRP? Saya akan bukain dari SRP, teman-teman. Dasarnya apa? Apakah Om Iwan itu ngawur atau apa ya? Apa goro-goro? Saya tuh tidak punya banyak SRP. Saya kasih tahu ya. Saya tuh tidak punya banyak SRP ya, teman-teman ya. Jadi nanti biar jangan seolah-olah tuh Om Iwan tuh duit banyak gitu. Enggak. Saya itu bukan orang yang suka FOMO terhadap market seperti itu. Buat saya altcoin itu tetap mendapatkan porsi maksimal 20%. Buat saya seperti itu. Tapi kan semua orang kan bisa berbeda ya. Tapi kalau saya secara pribadi itu seperti SRP pun saya tetap mengasih porsinya berapa? 20%, maksimal 20%. Kebetulan saya cuma ada produk BTC sama SRP. Saat ini memang ada produk itu. Yang teman-teman perlu perhatikan, lihatlah pada fase medium dan large-nya. Dia itu ini koreksi kan. Orang pada takut kan. Seharusnya kan orang takut. Lah SRP ini ngene ujung loh. MA99. Tapi kenapa large sama medium itu terus beli? Ini kalau teman-teman perhatikan, ini baru 15 menit. Ini coba supply yang satu harinya. Nih, ini tidak kecil ini.
Ini yang makan itu large sama medium. Jadi kamu perlu perhatikan. Ini saya sudah perhatikan itu lebih dari 2 bulan ini. Dari tanggal ini loh. Berarti Bapak April ini ya. Kita ini sudah pantau ini dari April sampai Juni. Jadi yang terjadi apa? Pembelian secara itu besar-besaran. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi saya itu bukan FOMO sebuah produk Benisa Payu, tidak ada hubungannya. Saya itu tidak ada, SRP saya itu juga tidak banyak kok. Ya toh. SRP saya itu juga tidak banyak. Kalau sama Bang Calvin ya jauh SRP saya ya. SRP saya itu cuma 400 tok teman-teman. Jadi tidak punya banyak teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu. Gitu ya. Itu satu. Kedua, yang teman-teman perlu perhatikan lagi adalah ini supply itu sudah mulai naik terus. Nah, yang paling perlu diperhatikan apa? Sisanya ini kemana? Kalau sudah ada yang mempertahankan sampai sekuat itu di area 0,47, 45 sampai 47, sekarang yang dipertahankan di 47, itu dipertahankan sangat kuat. Berarti ada orang yang memang sudah punya produk ini sangat besar dan dia tidak mau menurunkan produk itu di area bawah itu, di area itu 0,47. Dan yang perlu dapat perhatian khusus, ketika semua koin itu posisinya bearish, yang bullish itu cuman 2 koin ini yang saya tahu. Yang ini koin bagus ya kan ya. Yang bullish memegang kontrol itu BTC sama SRP. Momentumnya kemana menurut saya? Ke atas. Lah FOMO-nya sampai sejauh apa? Kalau sampai detik ini, kalau dekat-dekat ini yang paling logis menurut saya adalah $2 secara market cap. Karena kalau dihitung dari market cap-nya dari SRP itu 25 miliar US. Sedangkan punyanya ETH 220, dia mungkin naik sedikit kan bisa ya, berarti ya. Berarti SRP itu kenaikannya maksimal itu adalah 9 kali dari harga ini. Gitu. 9 kali dari harga ini berat. Masa? Ngelek ya? Ngelek enggak Mas Ian? Ngelek iya. Memang rada ngelek ini. Yang belakangan ini. Udah ya. Jadi SRP itu naik berapa kali? Yang paling realistis untuk saat ini ya, kita enggak bicara soal bull run ya. Kita bicara soal saat ini ya. Kalau bicara soal saat ini berarti yang dihitung adalah 9 kali. Kalau dari 25 miliar dolar ke 225 itu adalah 9 kali gitu ya. Gambarnya burung. Kenapa ya? Guys, burung enggak? Enggak ya? Masih blur. Ya. Apa itu ya? Jadi SRP ini berapa kali? Bisa jadi sekitar 9 kali. Nah, terus permasalahannya kalau suplainya itu terbeli semua, muncul di permukaan, itu teman-teman kan berarti ada suplai sejumlah 48 miliar. Miliar apa juta? 48 ya miliar. Itu berarti 48%. Berarti kan harus bagi 2 9-nya. Jadi cuma 4,5. Dari 0,5 ke 4,5 kalkulasinya adalah $2 sampai $2,5 secara realistis saat ini. Secara market cap. $2 sampai $2,5. Itu sangat realistis untuk market cap saat ini. Itu pun sudah harus ranking 3 SRP.
Jadi kalau kita bicara soal real, kenyataan kita berhitung secara market cap. Terus kalau bulan bisa ke berapa? Kalau 5 tak ya lebih. Saya yakin gitu ya. Jadi kalau teman-teman belinya sekarang itu sebagian umpamanya nanti naik ya modalmu yang buat tarik, sebagiannya lagi di mana Om? Sebagian lagi bisa dijual ketika bulan gitu loh. Karena bulan itu mungkin teman-teman ketika apakah dia nanti turun ya kita tidak ngerti, apakah dia turun dari $2,5 atau turun tidak ngerti kita ya kan. Bang Alvin. Jadi kita kan tidak ngerti, jangan-jangan tidak turun. FOMO-nya kan kita juga tidak ngerti. Itu kan secara realistis. Tapi saya mau tanya, retail itu remnya blong. Ya. Retail itu remnya blong. Kalau sudah ke FOMO, itu ndak wong bandar wis gak diem ke. Kalau iso lakuno lebih tinggi lagi. Nah, yang jadi masalahnya daya ukurnya seberapa. Ini tadi kan sudah tak bicarain secara realistis ya. Secara FOMO berapa ya? Saya tidak tahu karena itu yang bisa menjawab nanti market. FOMO-nya sampai sejauh apa? Market kalau sudah beringasan rakus itu tidak bisa mbok rem. Sampai nanti dia itu berhenti sendiri rakusnya. Tok dirasa tidak bisa naik, deg lah itu baru dia nanti logisnya masuk. Turun nanti mencari spon atau harga yang terbaik SRP yang baru. Kurang lebih seperti itu polanya. Nah nanti harga yang tepat buat SRP itu berapa lah kita belum tahu sebelum nanti teruji oleh market. Tuh, Paus Ferguson kasih kode. Loh, $3. Udah tak gambar hati lo tuh. Paus wis ngomong gitu sampai anok ya. Gitu ya. Jadi seperti itu marketnya, FOMO-nya sejauh apa kita tidak tahu. Terus market standarnya nanti kemana? Nanti akan terbaca kempesnya itu. Nah setelah kempesnya itu baru nanti di bulannya itu dia nanti naik bareng-bareng bersama BTC. Yeah. Nah sampai berapa Om? Kalau cuma $5 tok lewat. Menurut aku loh ya. Menurut feelingku kalau $5 tok kali ini lewat. Harusnya. Moga-moga aja ya. Koleksi SR 1000 koin Om daripada tinggal nunggu panen aja. Oh ya, ya wes syukur. Moga-moga tak dongake ya. Tak dongake terus gitu. Bisa margin ya. Bisa menuai ya, prima ya. Ya saya berdoa untuk teman-teman semua bisa panen semua. Semua margin kabeh aja sampai sangkut ya. Ya ini BTC kita kembali lagi SRP sudah oke ya. Jadi sudah tidak galau ya holder SRP ya. Gitu. Ya. Sekarang kita kembali kepada BTC. Nah, ini seperti tuh kalau yang mau order kaos bisa yang itu ya, logonya CBT Army itu juga bisa, itu di Bangres itu. Karena ditulungi, dibantu itu, dibeleni teman-teman ya. Terus ini seperti yang kita duga ya. Ini ketika nanti MA7 ini nanti kita akan punya pengalaman baru ini yang real ya. Ini kita kan ngawal di sini Z2. Ini posisinya adalah benang. Kalau ini benangnya sukses, menurut saya dia benangnya akan ke berapa? Perkiraannya akan ke 32 hari ini. Perkiraannya akan ke 32. Moga-moga saya tidak salah melihat ya. Dia akan ngetes nanti di area 32.000 atau 32.900 kejauhan sih. Ada sih yang ada kondisi
sebenarnya ada support di 32.900 nih, 32.875. Nggak tahu apakah dia akan menguji di area ini atau tidak, kita belum tahu ya. Apakah dia akan menguji di area ini atau tidak, kita belum tahu. Kalau memang mengujinya di area itu 32 seginian, bisa, yuk bisa ya, menurut saya bisa ya, 32.800 lebihan gitu ya. Menurut saya di situ nanti 2-3 hari kemudian yang perlu teman-teman perhatikan adalah ketika, saya tidak tahu apakah kemungkinan loh ya, ini akan napas sedikit ketika areanya nanti antara 36 atau 37 nanti ya, 36.900 ini nanti akan bernapas di sini. Ini momentumnya, kalau memang ini sukses ya 2 hari ini ya, momentumnya akan ada 1 kali lagi tapi lengkuan. Nah, ini yang kita belum tahu. Nanti di area ini dia akan posisinya berarti akan crossnya gini. Berarti pola yang terjadi ini sudah merubah konsep semua di dalam kondisi 2019. Kalau ini yang terjadi, ini bagus ya. Tapi saya mau ingetin, sebaiknya di 36 ini kamu sudah kuras dulu 70%. Masalahnya apa? Masalahnya kalau takutnya ini sudah mentok, kan kita tidak ngerti ya. Jadi nanti kalau ada momentum di 32 lebih, take profit margin gitu ya. Nanti di 36 take profit margin, tidak apa-apa, take profit terus. Jadi nanti 36 itu sudah mbok tarik 50% boleh gitu ya. Keluar market 50% boleh. 50%-nya tinggal tunggu apa? Tunggu momentum. Ya, apa 70% boleh, ini terserah kamu. Kalau soal feeling profit ya, margin itu terserah sendiri-sendiri. Ya. 31.600 ya, itu akan menguji 31.600. Kalau lihat di kondisinya marketnya sudah dari area 30, kemarin 30 berapa? Kemarin tuh close 30 berapa? 30.28, enggak masalah. 32 pun nyampe. Karena teman-teman kalau perhatikan ya, ini di sini nih ya. Ini lihat dia kalau mau ngepam aja 28 250. Dia ngepam itu sampai 30 750 itu 2.500 loh. Jadi kalau mau ngepam dengan kondisi market ini, apalagi sudah sideways-nya beberapa hari ini panjang. Ini kalau goal masih panjang seperti ini. Ini kalau goal masih panjang. Jadi jangan teman-teman berpikir bahwa ini akan pendek, panjang. Ini momentumnya akan, menurut saya kalau dia benar-benar full ya. Ini disupport full itu bisa sampai 32 plus harusnya. Ya. Harusnya bisa sampai 32 plus harusnya. Moga-moga itu yang terjadi ya teman-teman. Terus ETH ya, ETH ini yang paling galau ini sebenarnya. Makasih. Saya tidak bisa lama-lama teman-teman, ini poin-poin aja, makanya saya bahasnya poin-poin aja ya. Untuk ETH dipantau aja, tapi secara ilmu tetap harusnya dia sudah posisinya teruji oleh praberisnya sudah tembus. Ini teman-teman tetap harus perhatian untuk praberisnya ini. Ini saya cuman gambar seadanya aja ya. Intinya sudah tahu areanya inilah 2 gitu ya. Nah, sudah biasa di sini. Praberisnya ini di sini sudah ketembus. Makasih Mr. M. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan, apakah dia mampu melewati 2 area ini. Menurut saya tidak akan mampu dia melewati 2 garis ini untuk ETH ya.
Jadi poinnya cuman ETH bisa sampai di mana di 2000 atau 2140. Jadi sangat jarang terjadi di sini, harusnya tidak. Menurut saya kemungkinan dia akan, tidak tahu apakah dia, kalau ini masih naik ke atas ini masih bisa lah, masih logis gitu ya, masih logis. Jadi kalau teman-teman perhatikan saat ini tetap kembalinya adalah kalau 2 hari ini terjadi market pumpnya itu sangat tidak wajar antara area sampai 35, 34 sampai 36 di 2 hari ini. Kalau saya secara pribadi menyarankan lebih baik buat take profit 70%. Loh kenapa Om? Iya, karena market yang tidak wajar itu cepat sekali selesainya. Jadi cara berpikirnya seperti itu malahan. Market yang sifatnya cepat itu akan cepat kempes. Jadi sudah logika dalam market seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat momentumnya, ini momentum ini kalau teman-teman perhatikan ya, ini momentumnya itu tidak lama. Kalau teman-teman amati dengan detail ya, setiap kali momentum itu selesai, itu momentumnya tidak lama. Asal kamu bisa ngambil momentumnya enggak. Dan ini kalau yang teman-teman masih ingat, saya sudah info ya, yang di sini jangan dijual dulu 10 hari ke depan, walaupun ada segway-nya kan. Lihat, kalau ini momentum bisa mbok pergunakan dengan baik dari sini, harusnya marginmu lumayan. Ya, masih ada 2 hari ini. Saya ragu di hari ketiga di tanggal merah itu, saya ragu, jujur aja. Antara malam ini pam, besok pam, lah besoknya lagi saya ragu. Saya harus ngomong terus terang. Besoknya lagi kalau panjangnya 2500 malah saya ragu. Berarti itu hampir selesai saya. Iki apa meneh iki entry BTC telat. Wis tekan pucuk gunung, mbok tuku entry. Lah kawit mi kowe ngondi? Ini sudah sing pucuk gunung, mbok suruh beli teko ndi. Jadi kalau gini ini kamu bakal sangkut. Kalau ngejarnya ketika sudah terbang gini nih, banyak yang sangkut gara-gara gini. Karena ketika takut di sini tidak berani beli. Ketika naik mbok oya-oya. Jadi kita sudah bicara ini dari 25, 26. Yang di area sini, padahal kita beli ini dulu di sini. Ini kita sudah makan habis margin ini, kita makan habis pelan-pelan tapi makan terus. Ini besok kita akan take profit margin di 32 lebih. Nanti take profit margin lagi antara 34 300. Kalau memang masih dapat kesempatan sekali lagi yaitu 36 200-an ya. 36 200 ya Bang Alvin. 36 berapa ya? 36 200. Gitu ya. Saya belum Bang Alvin belum lano. Ya. Ya itu kalau take profit ini Bang Alvin itu tahu enggak? Itu dia dari 17.000 itu. Kalau mau tahu teman-teman. Jadi itu angkatan Desember dia. Bang Calvin ini angkatan Desember dari 17.000 di sini. Padahal dulunya di 27 ya Bang Calvin dibeliin lagi di 15.500-an ya. Langsung di DCA turun segitu ya, 17 ribuan ya. Di track terus sama Bang Calvin. Turun beli terus itu ya. DCA sampai di sini kita pas saat itu beli di sini banyak pada itu ya. Jadi nah ini malah Bang Calvin malah 36 belum tuh malah. Oh,
itu enggak sedikit dia pun ya. Terus jadi ini aja, kalau teman-teman yang pengen take profit, ini ring-ring yang akan bisa mbok buat take profit margin itu di spot-spot ini. Lah itu bebas, mau 10%-an, mau 20%-an, mau 30%, terserah. Sampai berapa biasanya, kalau betul ke FOMO ya targetnya sama 248. Tapi kan kalau ngelihat di tanggalnya, waktunya ini cukup repot, cukup mepet. Saya takutnya ada ya, lebih kalau saya secara pribadi rajinlah take profit margin ketika dikasih rezeki gitu ya. Rajinlah take profit margin ketika dapat rezeki, nggak usah mbok tunda gitu. Oh ada margin, kalau saya tuh paling rajin gitu, paling rajin ya. Take profit margin itu paling rajin. Karena apa? Saya nggak ngerti market ke depan itu seperti apa. Kalau dapat rezeki ya saya nikmatin. Makanya kalau ditanya, Om minus ndak? Ya ora minus, wong aku ki badhe tak jipuk tanggo apa-apa wisan sudah gulung ndak karuan gitu loh. Jadi saya tuh sudah menikmati banyak. Karena apa? Yang saya nikmati itu ya saya ndak serakah. Saya legowo kalau penuh naik terus nyesel ndak. Memang rezekiku sakmono. Ndak ada yang tak sesali. Suarane hilang, mosok. Waduh. Tes. Mateng kowe. Ngene iki lho. Sinyale bosok iki. Piye, Bro? Wis durung? Aman ya. Ya gitu ya. Jadi kalau take profit margin kembali ke masing-masing gitu. HP ini paling Om. Sinyal loh. Bukan HP ini, sinyal lagi. Volume HP. Kowe sih gede loh. Pol. Tes. Sudah belum? Aman ndak? Liane ngomong aman lho Gandhi. Bro Gandhi, wekmu tok iki. Loh aman, wekmu tok Bro Gandhi. Iya, punya Gandhi tok wi. Aku suarane nah. Ya, wis gitu ya. Bang nggak pernah dibaca. Lah cek ndeloki layar, bukan tak pernah dibocok. Cek ndeloki layar jelaske tuntas safety itu saya memang ndak lihat layar handphone. Kalau saya lagi memperhatikan komputer memang ndak bisa terbaca. Bukan ndak pernah dibaca ndak. Tapi kalau selesai saya mesti ngelirik. Yo, saiki takon, yo. San berarti ke sandbox to iki, sandbox to iki. Itu temperam berapa? Lho mosok ya kanca-kanca ki ra ono sing jawab itu. Temperam 1 hari. Temperam 1 hari, MA-ne MA7, MA25, MA9. Dibantu dijawabi teman-teman kalau yang gini-gini. Gitu ya. Ya ada yang ditanya lagi, ini tidak lama loh. Paling sebentar lagi, soalnya ini kan wis krungu to bindeng-bindeng rasaan gitu. Aku minum obat iki sampean. Radang to. Udah cukup ya kayaknya ya. Cukup ya. Intisari ini cukup ya. Oh mungkin saya akan nambahin BNB aja. Untuk ada ini saya belum tahu apakah the listingnya Robinhood ini sampai sekarang kan belum ada yang tahu. Apakah jadi apa enggak itu enggak tahu itu. Ada yang dapat infonya enggak? Untuk the listing nyate sok kemis mesti langsung mari. Nanti kambing, oh iya Bro Elit. Nanti kalau sama itu sate kambing enak. Nenggone puri, lesehan, tapi ini menurut aku tuh enak gitu loh.
tempatnya walaupun ASEAN tapi enak menurut aku. Itu asli Madura yang tok ya enak itu. Kalau sore jam-jam itu ya. Sore pas. Ini yang menarik itu BNB teman-teman. Ini orang pada takut BNB ini ya. Kalau saya malah enggak. Saya itu malah enggak. Kok gitu toh? Iya. Nah itulah. Kadangkala itu apa ya? Saya soalnya itu kalau melihat market itu ya, selama dia itu dikonfirmasi dengan benang, maksudnya candle to candle yang tidak membahayakan, itu masih oke sih menurut saya. Jadi apa yang saya lihat saat ini untuk BNB, selama dia belum konfirmasi di atas ini, belum di atas EMA 25 nya ini, berarti belum final. Jadi dia belum, ini kan orang berpikirnya akan tumbang ke sini. Kalau dia mau tumbang ke bawah, dia akan konfirmasinya di sini. Nggak mungkin dia konfirmasinya di sini. Ini poin, kelihatannya sepele. Poinnya di sini. Kalau dia kemarin di sininya yang gagal, saya malah ketika dia gagal di sini saya takut. Takutnya apa? Bisa jadi lebih dalam dari si toyibnya ini. Tapi kalau kondisinya seperti ini saya tidak takut malah. Jadi seperti itu cara melihat momentum. Itu yang saya lihat dari waktu ke waktu. Jadi kalau dia belum dikonfirmasi di atas ini, tidak usah takut. Paling bentukannya antara terberat loh ya, terberat itu W. Tapi kalau saya melihat sih tidak sampai dalam. Ini sudah cukup. Harusnya ini besok itu mulai. Tema 7-nya sudah mulai. Gini benar. Ya pantau aja ya. Targetnya ke berapa? Kalau targetnya tetap karena ini bearish, saya tidak akan bicara di atas dulu. Kecuali besok dia betul-betul ini momentumnya masih panjang. Tapi apakah sepanjang itu? Itu kan yang jadi pertanyaannya 1 tahun sebelum halving ini. Saya tidak yakin kalau dia bisa melebihi dari area ini aja udah, menurut saya udah the best. Untuk BNB saya sampai 300, kalau dikasih bonusan itu 315 itu udah the best. Kan 315 di sini 300. Nah kalau dia semakin lama semakin turun. Jadi kalau semakin turun area yang mana? Nah ini ada support lagi, tarik aja. Muncul 296. Masih lama lagi ya, semakin turun lagi. Karena EMA 99-nya kan semakin turun. Berarti target yang akan ditempuh juga akan semakin turun. Jadi support-support ini akan memberi teman-teman sinyal. Saya caranya narik dari garis support to support, resist to resist. Ilmu dasarnya itu aja sebetulnya teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau BNB tidak usah takut. Kalau saya melihat malah seperti itu. Gitu ya. Terus untuk apa? Untuk ada ini ya enggak usah takut, santai aja. Cuman ini mungkin yang saya duga gini, untuk delisting ada, terjadinya proses ini kan tidak serta-merta pada tanggal 27 ini. Yang tanggal 27 itu bisa jadi dijual paksa tapi di buyback Robinhood ya bisa, kan gitu. Apa nanti jualnya seperti apa kan nggak ngerti. Kan dijual paksa berarti Robinhood yang menjual, langsung diakumulasi itu
berupa USD atau BUDS loh. Kan gitu. BNB long di berapa? Waduh, ndak butuh rok, ilmunya beda. Ya, dia apa dah? Layer ya apa? Gini ya, yang selalu gini. Kalau kecap itu selalu nomor satu. Ingat-ingat teman-teman. Dari zaman ke zaman, apapun itu bentuknya, itu selalu dia akan memberikan satu gambaran bahwa ketika dia launching, aku akan bisa melebihi itu loh. Itu rata-rata. Itu namanya ilmu marketing, gitu ya, marketing. Ilmu marketing ya wajar aja, jadi tidak usah terlalu heboh dengan hal-hal semacam itu. Teman-teman juga beli itu juga jangan gara-gara promosi, ya toh, sebab kenyataannya itu tidak seindah promosi. Jadi yang perlu kamu tahu, kenyataannya promosi itu tidak bisa membuat harganya menjadi tinggi. Bisa jadi kamu tuh sudah terjebak di atas dan dia posisi turun dan kamu masuk. Ya toh? Contohnya apa? Contohnya saya mau tanya ya ini. Ya. Ari ya. Jadi contohnya yang mbok tanyakan ini adalah promosi marketingnya sudah goal, orang sudah disuruh beli dengan momentum marketing yang jos. Jadi ingin tinggal awake koretane ampas, yen kopi ngombe kopi ki ampase. Tinggal jungkele. Karena apa? Sudah beris memegang kontrol. Ini ilmu dasar teman-teman. Praberisnya ketembus, ya taruh ini kok ketinggian ya sini tak kayak sini nisor meneh, ya jebol juga. Harusnya ora sing atas sih, sing bawah ini dua wis cukup. Jadi dong tapi enggak loh, isa naik cuman ada cuman nih di sini jungkel meneh. Ilmu dasar kembali lagi. Ketika BNIS memegang kontrol, dia cuman kuat di MA 99. Ini ilmu dasar, teman-teman. MA, itu kok meletot-meletot lebih. Nah, sebentar nih. Iki lagi. Jadi ketika ilmu BNIS memegang kontrol, yang terjadi adalah MA25, MA99, MA25, MA25, MA99. Naik sedikit tumbang lagi. Ini berisi kayak ngono. Enggak ya? Momentumnya seperti itu. Dan ini terjadi terus ya, muter terus seperti itu, riwayat itu seperti itu. Jadi kalau saat ini momentumnya apa? Ya nah, lihat ini. Kita lihat ya. Benangnya belok kan? Di sini sudah ada toyibnya. Di sini sudah jebol. Di sini praberisnya sudah tembus. Dua-duanya kita kering sing luwes sisan tembus semua. Jadi jangan bicara soal bahwa ini akan jadi kayak apa. Tapi bicara semua produk itu bagus.
ETH bagus, iso jungkel lah, jungkel. Kalau marketnya turun ya turun. Yang mbok bayar itu adalah candlenya. Yang teman-teman perlu ingat-ingat, yang mbok bayar itu adalah candle saat itu harganya berapa. Bukan produknya itu berapa. Bukan produknya apik kaya apa iso jungkel lah, iso. Jadi yang kenyataan adalah saat ini harga berapa. Kamu beli berapa? Murah apa enggak? Gitu loh. Nah, kalau ini bisa naik Om, bisa. Cuman di MA99 nanti hati-hati ya. Gitu. Ya, momentumnya akan di sini. Tarikmu dari mana? Di sini spotnya tarik, nanti ketemu semua. Ya, momentumnya kan belum tentu ini langsung naik ke atas. Bisa jadi prosesnya, nanti kan ini gambaran tok ya. Bisa jadi kan prosesnya kan antara seperti inilah kurang lebih. Baru turunnya gitu. Kan gitu. Ini kan WP proses. Tarik aja ini, supportnya di sini, mbok tarik semua, nanti kamu akan nemuin kapan sih kamu harus keluar market. Itu yang paling penting. Sekalipun bearish memegang kontrol, kalau kamu beli pada momentum nafasnya, itu pun take profit. Momentum nafas di mana Om? Toyib. Ini saya enggak pernah lihat toh. Ini sell itu kayak apa toh? Ini caranya bagaimana Om? Ya ini kalau sudah posisinya seperti ini teman-teman, ini kan berarti sebelahnya masih toyib toh. Seharusnya kalau momentumnya sepanjang ini kamu sudah masuk. Ini di saat orang panik sell hiper. Dikonfirmasi oleh benang 1, 2, 3, baloknya meloncat. Taruh aja di sini nih kamu terlambat 1 hari lagi di sini. Tidak apa-apa. Ini akan jadi harga terendah dalam waktu berapa? 2 bulan ke depan. Nanti lihat toh. Ini akan jadi harga terendah di 2 bulan ke depan. Dan ketika kamu beli di pada candle toyib itu adalah harga terendah saat itu. Tunggu sampai MA99. Nah ini nyamannya kamu membeli produk tepat momentum dan waktunya untuk menjual produknya juga tepat momentum. Apakah sell ini naik? Naik. Naiknya naik. Cuman sampai MA99. Itu ya. Targetnya mungkin maksimal di 0,02. Yang terendah di 0,01978. Gitu ya. Oke, sudah cukup ya. Aku rada radang. Sudah break struktur. Aku rak mudeng bahasa break struktur. Maksudnya kalau saya biasa lebih cenderung seperti itu. Tapi kalau nanti di MA99 ini ya nanti lihat aja, pantau aja apakah dia mampu di sini atau tidak. Nah, nanti bisa enggak dia seperti di sini. Menurut saya enggak bisa. Susah. Nah, seringkali saya berharapnya gini. Jangan sampai nanti ini teman-teman berhadapnya terlalu muluk-muluk. Lebih baik ini kan semua sudah dari kemarin sudah tak rem makannya. Dari awal sudah tak rem nih. Biar tidak FOMO ini. Karena skenario yang akan dimainkan ini dimasukkan di atas MA99 ini orang akan FOMO. Orang akan wis kaya rakuse berangsakan tenan sonan. Beneran aku ngomong terus terang. Kenapa sih FOMO itu terjadi? Ini mesti kalau sudah masuk di sini nih ya. Wah, wis all in, wis ngono buaya ini wis ditrekno kabeh. Saya cuma mau ingetin kepada teman-teman CBD semua. Semua tidak seindah itu di 1 tahun sebelum halving. Momentumnya bukan itu. Dasarnya apa? Ayo kita lihat. Nggak jelas ya. Apa maksud dari makna perkataan saya itu
Maknanya apa? Kenyataan yang akan hadapi di dalam market 1 tahun sebelum halving itu, orang-orang berpikir itu akan FOMO seperti 2020. Mimpi, aku ngomong. Kenapa mimpi? Maknanya beda. Lah kalau ini sudah dinaikin dari sekarang, terus maknanya halving itu apa? Nangkep ya? Karena 1 tahun sebelum halving itu cuman ada kenaikan setengah tahun, dan setengah tahunnya ditumbangkan. Kamu jadi tumbal. Jadi saat ini sudah dipucuk karena kita itu sudah beli di Desember. Ini tinggal fase terakhir, makanya kenapa tak suruh take profit aja kalau sudah margin. Ini sudah terlampau jauh. Gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa biar munggah sampai bulan. Mimpi. Wis aku ngomong ngono terus terang we. Kenyataannya tidak seperti itu secara riwayat. Kenyataannya kayak ini menyakitkan gitu. Ini saya sudah bicara soal ini dari Desember. Kalau teman-teman mau lihat itu di YouTube saya dari mulai Desember. Kita sudah bicara tentang bulan Juli ini akan tumbang sampai Agustus. Juli sampai Agustus. Karena apa? Kita belajar kepada riwayat. Bukankah riwayat itu seperti pengalaman di dalam kehidupan kita? Gitu ya. Ya cukup ya. Wes cukup kita ya, wes cukup ya. Soalnya gua aku yang tak gas-gas menaiki radang gua malah berat. Ya. Gitu ya. Cukup ya. Ya. Oke. Cukup ya. Ya intisarinya seperti itu. Menurut saya teman-teman yang sudah biasa di room ini harusnya sudah nangkep semuanya. Ya. Gitu ya. Jadi tetap nanti teman-teman perlu waspada. Kita ini sudah tidak terlalu lama lagi. Juni ini tetap waspada. Saya tidak yakin apakah dia mundur di Juli awal ya. Saya ulangin lagi. Saya tidak terlampau yakin dia akan mundur di Juli awal. Kita tetap pantau, nanti yang teman-teman di Telegram pasti dapat update-nya gitu ya. Jadi apa kalau nanti di 32.500 bisa take profit margin, 34.300 take profit margin, 36.200 take profit margin, take profitin terus saja. Karena saya sebetulnya tidak yakin kalau Juli sampai Juli awal, sebetulnya seperti itu ya. Gitu ya. Oke, cukup. Terima kasih buat Mr. M, Bel Calvin, Senang Bapak, Elit Global, Bang Dwi, Parso, Sasana, Ton, Bang Ali, Prima, Alesta, David, Denis, Samsul, NP, Bayu, Barang, Bekas, Bro Edi Sunawan, Budi, Bro Ari, Bro Gandhi, Naomi, Rombengan, dan teman-teman semua, Bro Ahmad, Prima juga ya. Oke gitu ya. Terima kasih. Ini cuma sudut pandang saya, yang tidak kepakai ya dibuang aja. Saya cuma sharing-sharing menurut apa yang saya lihat secara market. Kembali lagi tetap bior. Maaf ya rada cepat karena memang ini aku sampai ngotot. Ini tidak bisa ngomong, itu tidak bisa. Ini serak ada sebenarnya gitu ya. Ya. Jadi kadang harus ngegas, itu tidak bisa gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Indonesia suka ilmu, take profit selalu. God bless you all. Oh.